Haleluya, haleluya. Salam sejahtera bagi kita, Bapak dan Ibu, saudara-saudariku, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini, tanggal 8 Februari tahun 2022, kita kembali bertemu, kita kembali berjumpa melalui renungan firman Tuhan dan doa bersama kita. Dan saya berharap dan saya juga berdoa kepada Tuhan, kiranya Bapak dan Ibu sekalian senantiasa di dalam perlindungan Tuhan, di dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam berkat Tuhan, dan hati yang terus terpaut kepada Tuhan. Karena saya yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang mengasihi Dia dan dikasihinya. Ibu bapak, saudara-saudara dikasih Tuhan, pada kesempatan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Ayatnya tidak terlalu panjang, tetapi seperti biasa saya tidak akan membacakan secara langsung ayat-ayat tersebut. Namun saya mengajak Bapak Ibu untuk mendapatkan renungan dari firman Tuhan tersebut dan apa yang akan kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, di dalam Mazmur pasal yang ke-11 ini dijelaskan tentang ada dua kelompok orang. Yang pertama disebutkan orang fasik, yang kedua disebutkan sebagai orang benar. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, orang fasik itu diterjemahkan atau disebutkan sebagai orang jahat. Jadi saya juga akan menyebutkan, kalau ada kata-kata orang fasik, saya sebutkan langsung orang jahat, yaitu orang yang merancangkan kejahatan dan orang yang melakukan kejahatan. Apa yang terjadi Bapak Ibu dikasih Tuhan dalam pasal yang ke-11 ini, dari kitab Mazmur ini, pemazmur mengawali satu ungkapan atau satu kalimat. Dia berkata begini, pada Tuhan aku berlindung. Dia berkata, pada Tuhan aku berlindung. Waktu saya melihat apa yang dikatakan oleh pemazmur ini, pada Tuhan aku berlindung, menarik perhatian saya untuk melihat lebih jauh lagi, mengapa pemazmur mengatakan pada Tuhan aku berlindung. Tentunya kita akan berkata, iya, berlindung kepada Tuhan itu adalah yang terbaik, berlindung kepada Tuhan itu yang harus dilakukan. Iya betul, tapi mengapa pemazmur mengawali kalimat ini, pada Tuhan aku berlindung? Dan saya mau mengajak Bapak Ibu juga mengatakan pagi hari ini, pada Tuhan aku berlindung. Dan kita mengambil keputusan juga, mengambil komitmen, pada Tuhan kita berlindung. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Di dalam ayat yang kedua dijelaskan atau dituliskan dalam firman Tuhan, sebab lihat orang fasik melentur busurnya, mereka memasang anak panahnya pada tali busur. Ingat ya, orang fasik, orang jahat, untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Dia berkata pada Tuhan aku berlindung karena dia melihat, dia mengetahui, dia menyadari ada orang-orang jahat yang mau melancarkan anak panahnya, yang mematikan, melukai, merusak kehidupan orang-orang yang tulus hati, orang-orang benar. Dan karena keadaan tersebut, maka dia katakan pada Tuhan aku berlindung. Saudara aku dikasih Tuhan, ya itu memang fakta yang terjadi. Maka dalam ungkapan pemazmur pada Tuhan aku berlindung, karena sangat sulit untuk mengalahkan, sangat sulit untuk menghadapi orang-orang yang fasik atau orang jahat tersebut. Karena mereka merencanakannya di tempat gelap, melakukannya juga di tempat yang tersembunyi. Siapa yang mau mereka sasar? Yaitu orang-orang yang tulus hati, saudara. Namun yang kedua, Bapak Ibu dikasih Tuhan, dikatakan oleh pemazmur pada Tuhan aku berlindung adalah karena dijelaskan dalam ayat yang ke-7, sebab Tuhan adalah adil, Ia mengasihi keadilan, orang yang tulus akan memandang wajahnya. Nah, luar biasa Bapak Ibu dikasih Tuhan. Artinya pemazmur sedang menjelaskan bahwa ada orang-orang fasik, orang-orang jahat yang merencanakan dan melancarkan kejahatannya. Ya, tapi dia berkata kepada Tuhan aku berlindung. Kenapa? Karena dia juga melihat dan menyadari bahwa Tuhan adalah Tuhan yang adil, adalah Tuhan yang mengasihi keadilan, adalah Tuhan yang mengasihi orang yang tulus hati. Dan orang yang tulus hati, orang benar, akan melihat wajah Tuhan. Wow, luar biasa saudara. Maka benar apa yang dikatakan oleh pemazmur, pada Tuhan aku berlindung. Ya,
ada kejahatan, ada orang merencanakan kejahatan, tapi Tuhan juga memberikan perlindungan kepada orang-orang yang tulus hati, kepada orang-orang benar. Maka salah satu atau satu-satunya yang terbaik yang dilakukan Allah, yang harus kita lakukan oleh umat Tuhan, atau dilakukan oleh pemazmur Allah, berlindung kepada Tuhan. Bapak dan Ibu dikasih Tuhan, apa yang disampaikan oleh pemazmur tersebut, apa yang dilakukan oleh, yang dijelaskan dalam ayat ini tentang orang-orang yang jahat dan orang-orang yang tulus hati. Orang-orang jahat merencanakan kejahatannya, melancarkan kejahatannya, dan sasarannya orang yang tulus hati, orang-orang benar. Berdasarkan bagian firman Tuhan ini, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita perlu sekali lagi saya katakan mengerti akan hal ini. Dunia ini adalah dunia yang penuh dengan situasi yang tidak bisa kita pahami, situasi yang tidak bisa kita kendalikan, situasi yang tidak dapat kita pastikan atas kehidupan kita. Tetapi supaya semuanya bisa menjadi pasti adalah berlindung kepada Tuhan. Maka pemazmur mengatakan, Bapak Ibu dikasih Tuhan, Tuhan itu adalah pelindung. Tuhan itu adalah tempat dia berlindung. Kepada Tuhanlah dia berlindung. Kenapa? Karena kalaupun ada orang-orang yang bermaksud jahat, melancarkan kejahatannya atas hidupnya yang tulus dan benar, Tuhan yang akan menggagalkannya, Tuhan yang akan menghindarkannya, Tuhan yang akan melindunginya. Saudaraku dikasih Tuhan, sekali lagi saya katakan, dalam kehidupan ini banyak hal yang tidak dapat kita pahami, banyak hal yang tidak dapat kita mengerti. Kadang-kadang kita tidak tahu siapa yang menjadi musuh kita, ya kan? Kalau musuhnya terang-terangan, ya bisa kita bilang, oh ini musuh saya. Tapi kita kadang nggak tahu. Makanya ada orang mengatakan begini, ada orang yang menusuk dari belakang. Kenapa menusuk dari belakang? Ya, memang nggak berani di berhadapan. Tapi yang kedua adalah, memang begitu, rancangan jahat itu dirancangkan dari tempat tersembunyi, sama seperti orang-orang fasik tadi, orang-orang jahat itu. Seperti dia seperti menarik, lenturkan busurnya, dan juga menarik panahnya untuk melukai, menyakiti, untuk bahkan membunuh orang-orang benar dan tulus hati. Tapi sama Bapak Ibu kasih Tuhan, di dalam kondisi seperti itu yang memang ada dalam kehidupan ini yang kita tidak pahami, ya sekali lagi jangan sampai curigaan kepada orang. Tapi sekali lagi saya katakan, orang-orang fasik, orang-orang jahat yang ada di sekitar kita, yang ada di dunia ini, saya katakan selalu mencari orang yang siap untuk dilukai, disakiti, dan bahkan dibunuh sama mereka. Dan itu mereka selalu lakukan, dan orang-orang tulus hati pun menjadi sasarannya. Dan itulah sebabnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, mereka melakukan di tempat-tempat gelap. Dan dikatakan oleh pemazmur, hal yang harus dilakukan adalah berlindung kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, pada pagi hari ini, situasi-situasi yang tidak mudah, situasi-situasi yang penuh dengan pergumulan, saya mau katakan, mari kita berlindung kepada Tuhan. Beberapa hari yang lalu kita kembali mendengarkan berita dari pemerintah bahwa Indonesia dinyatakan masuk dalam gelombang ketiga pandemi. Saudaraku, sampai hari ini belum ada vaksin yang bisa menyembuhkan, belum ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit itu. Tapi saya mau percaya, dan saya mau mengajak Bapak Ibu berlindung kepada Tuhan, biar perlindungannya nyata bagi kehidupan setiap kita, perlindungannya nyata bagi keluarga kita, perlindungannya nyata bagi keluarga Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dan saya mengambil keputusan hari ini untuk mengajak Bapak Ibu juga bersama-sama, mari kita berlindung kepada Tuhan. Katakan, pada Tuhan aku berlindung. Secara ekonomi sulit, dalam aktivitas juga terbatas. Tapi sekali lagi saya katakan, mari kita berkata, pada Tuhan aku berlindung. Kita tidak bisa memahaminya Bapak Ibu dikasih Tuhan, tapi Bapak Ibu dengar baik, Tuhan mengetahui semua apa yang terjadi. Dan dia juga bisa membedakan mana yang harus diberkati, mana yang harus dilindungi, mana yang harus dihukum oleh Tuhan. Karena dikatakan dalam ayat firman Tuhan, dalam ayat kelima dari Mazmur pasal yang ke-11 ini, Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, orang-orang jahat, orang tulus hati itu diuji juga. Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Tapi dikatakan orang yang tulus hati akan memandang wajah Tuhan. Doa dan harapan saya pada pagi hari ini, semuanya kita melihat wajah Tuhan, melihat rahmat Tuhan, melihat kebaikan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Dia melindungi kita karena kita datang kepada Dia, menjadikan Dia menjadi pelindung yang sejati, dan kepadanya kita bersandar dan berlindung dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu guys, dan sekali lagi sampaikan pada pagi hari ini, yang harus kita lakukan adalah berlindung kepada Tuhan. Berlindung kepada Tuhan.
berdoa kepada Tuhan, memohon perlindungan atas kehidupan kita, atas keluarga kita, atas anak-anak kita. Memohon juga perlindungan Tuhan atas seluruh orang-orang yang kita kenal, yang mengasihi kita dan yang kita kasihi, supaya Tuhan melindungi mereka. Dan percaya, yakin Tuhan adalah pribadi yang adil. Dia berpihak kepada orang benar di hadapannya. Dan sekali lagi saya katakan, kita pun tetap menjaga hati kita berkenan di hadapan Tuhan, menjadi hati yang tulus di hadapan Tuhan. Jangan ikut-ikutan orang yang merencanakan kejahatan. Jauhkan diri kita, jauhkan hati kita dari segala rancangan-rancangan jahat. Tapi bawalah hati kita menjadi hati yang tulus, hati yang mengasihi Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan menemui kita menjadi orang-orang yang pantas dan layak untuk mengalami rahmat dan anugerah. Ingat bahwa Tuhan menghadapkan wajahnya. Tuhan akan menyatakan kasih-Nya kepada orang-orang yang tulus. Dan kiranya Bapak Ibu, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, di pagi hari ini atau di hari ini, tanggal 8 Februari tahun 2022 ini, perlindungan, rahmat, berkat, anugerah Tuhan nyata di dalam kehidupan kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita, dan saya mengajak Bapak Ibu berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kembali Engkau menyatakan kasih-Mu bagi kami. Belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan tentang ada orang-orang yang fasik, jahat, ada orang-orang yang tulus hati dan benar di hadapan-Mu. Ya Bapa, kami berdoa, Tuhan tolong kami, supaya kami senantiasa memiliki hati yang tulus di hadapan-Mu, benar dalam pandangan-Mu. Karena dengan demikian kami akan melihat wajah Tuhan, melihat rahmat Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa juga ya Tuhan, pagi hari ini, jika ada orang-orang yang bermaksud jahat, jika ada orang merencanakan kejahatan atas kehidupan kami, mohon perlindungan-Mu. Pada Tuhan kami berlindung, kepada Tuhan kami berserah, kepada Tuhan kami memohon pertolongan, perlindungan dalam nama Yesus Kristus. Ya Tuhan, banyak hal yang tidak kami pahami, yang tidak dapat kami mengerti dalam kehidupan ini. Bahkan kami bisa katakan di hadapan-Mu ya Tuhan, orang-orang di sekitar kami itu pun sesungguhnya kami tidak kenal dengan pasti dan dengan jelas. Tapi kami tahu ya Bapa, Engkau yang melindungi kami dari segala rancangan-rancangan orang jahat, rancangan-rancangan yang bermaksud jahat dalam kehidupan kami. Kalau mereka seperti orang menarik busur panahnya yang mau ditancapkan, disasarkan kepada orang-orang yang tulus hati dan orang benar, kami berdoa Tuhan, perlindungan-Mu, pemeliharaan-Mu nyata bagi setiap kami. Hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus bagi setiap saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang mendengarkan renungan ini, dimanapun mereka berada hari ini ya Tuhan, Engkau melindungi mereka, Engkau menjagai mereka di dalam nama Yesus Kristus. Hamba berdoa, jamah yang sakit dan sembuhkan, berikan kekuatan kepada yang lemah. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, kalau ada orang-orang yang bermaksud jahat atas hidup mereka, gagalkan di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus, gagalkan segala rancangan-rancangan orang jahat atas kehidupan sahabat-sahabatku dan saudara-saudaraku dikasihi Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kami juga mau menyatakan di hadapan-Mu, bersama dengan sahabat-sahabatku yang mendengarkan renungan ini, pada Tuhan kami berlindung, kepada Tuhan Yesus kami berlindung. Karena kami tahu Engkaulah penjaga yang tidak pernah terlelap, Engkaulah gembala yang baik yang selalu merencanakan yang terbaik bagi kami. Hamba berdoa dalam nama Yesus, dengarkanlah permohonan kami ya Bapa. Padamu kami berlindung, pada Tuhan kami berlindung. Maka kami yakin segala panah api si jahat, segala serangan-serangan orang bermaksud jahat, orang-orang fasik, digagalkan, disingkirkan di dalam nama Yesus Kristus. Ada orang bermaksud jahat atas kehidupan kami, bermaksud jahat atas karir dan pekerjaan kami, bermaksud jahat atas bisnis dan pelayanan kami. Kami percaya ya Tuhan, Engkau menggagalkannya, karena Tuhan yang menjadi pelindung bagi kami. Kami berdoa dalam nama Yesus, segala rancangan-rancangan orang jahat, segala siasat-siasat orang jahat dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini, kuasa, perlindungan, pemeliharaan dan penjagaan Tuhan nyata bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, sekali lagi saya sampaikan, kalaupun ada orang bermaksud jahat, mau menjahati saudara, mau menjahati usaha saudara, mau menjahati karir Anda, pekerjaan Anda, berlindunglah kepada Tuhan. Lihat, Tuhan yang akan menggagalkan segala rancangan-rancangan orang jahat tersebut dan akan memberikan Anda pertolongan, memberikan Anda kemenangan. Karena orang berlindung kepada Tuhan akan dilindunginya. Orang yang tulus hati akan melihat wajah Tuhan. Berkatnya tersedia bagi Anda.
Bapak Ibu, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, jika Bapak Ibu punya pergumulan doa yang membutuhkan dukungan doa dari kami, kirimkanlah melalui WA yang ada di nomor podcast ini. Dan saya percaya bahwa kalau kita berdoa dalam kesehatan, Tuhan akan menyatakan pertolongannya. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera bagi kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan bersama dengan keluarga. Berlindunglah kepada Tuhan. Amin.